Pemirsa, Anda bersama kami di segmen terakhir obrolan Karebosi edisi hari ini, Akhir Hayat TV Analog, Wassalam TV Lokal. Saya ke Pak Dr. Aswar terlebih dahulu. Terkait dengan migrasi TV analog ke TV digital ini, Pak, apa upaya KPI untuk menyelamatkan kondisi TV lokal? Ya, pertama tentu kita sosialisasi, ya, kemudian konsolidasi dan koordinasi. Jadi selalu koordinasi kita itu ke kementerian. Misalnya tentang distribusi set-top box, apakah sudah sampai ke masyarakat, dan apakah kemudian TV-TV lokal kita ini sudah komitmen terhadap untuk melaksanakan misalnya kewajiban-kewajibannya, ya. Itu yang selalu. Tapi perlu diketahui bahwa terkait dengan set-top box ini, itu KPI tidak punya kewenangan, karena KPI itu bukan regulator terkait dengan set-top box, tetapi pemerintah. Kedua, KPI itu bukan distributor, jadi jangan sampai ada masyarakat datang ke KPI daerah sini minta set-top box, itu salah. Karena set-top box itu harus disediakan oleh LPP TPRI dan lembaga penyiaran swasta yang memegang lisensi penyelenggara MUX. Mereka yang berkewajiban membagi set-top box itu. Nah, sebagai komisioner di KPI Pusat yang konsen mengawal tentang konten siaran supaya program-program siaran itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka saya mengatakan begini: di era digitalisasi atau pada saat pasca ASO analog switch off ini nanti, itu seharusnya terjadi dua revolusi. Pertama adalah revolusi hardware atau revolusi perangkat keras, di mana sama halnya waktu masyarakat kita menonton televisi hitam putih menjadi televisi berwarna. Itu masyarakat sangat diuntungkan, kan? Nah, begini juga nanti ini ketika dari analog ke digital. Nah, itu terjadi revolusi kualitas gambar, itu sangat bersih, jernih, ya, dan tersedia banyak saluran, ya, saluran-saluran TV lainnya yang bisa diakses. Dan itu juga diberi ruang untuk akses internet. Nah, itu menarik, banyak kelebihannya kalau sudah digital. Nah, pertanyaannya adalah, apakah perubahan drastis secara revolusioner ini dari analog ke digital sanggup diikuti dengan perubahan juga dari segi konten oleh lembaga penyiaran kita? Nah, itu pertanyaannya. Karena siarannya sudah bagus, ya. Nah, tinggal bagaimana isi siarannya, programnya itu juga harus bagus, terutama dari segi variasi, ya, jangan sama semua, ya, dari segi diferensiasi of konten, ya, ada konten yang berbeda-beda, sehingga masyarakat itu senang karena banyak pilihan, jadi tidak seragam. Kalau dia tidak senang stasiun ini, dia bisa pilih program yang lain. Nah, di samping itu kualitas programnya, ya, di KPI itu ada standar bahwa kualitas program itu aman dan bagus untuk ditonton oleh masyarakat. Itu namanya PTO SPS, ya, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Nah, kemudian KPI itu setiap tahun itu mengumumkan KPI Award, mulai dari daerah. Kemarin saya hadir di KPI daerah Sulawesi Selatan itu mengumumkan award, dan alhamdulillah saya ucapkan selamatnya kepada Celebes TV karena mendapatkan satu award, yaitu untuk program hiburan. Jadi ini merupakan standar bahwa hiburan-hiburan di Celebes TV itu aman untuk ditonton oleh masyarakat. Kenapa? Karena sudah dijamin oleh KPI di sini lolos, dan merupakan program yang terbaik. Kemudian juga program talkshow itu sampai masuk nomine, ya. Dengan kata lain, talkshow-nya Celebes TV itu berkualitas. Karena mengapa dikatakan berkualitas? Karena dia masuk nomine dalam penilaian juri yang independen dari KPI. Jadi dalam hal ini saya ucapkan selamat. Nah, itu adalah, jadi kualitas siaran kita itu harus disertai dengan kualitas isi siarannya, supaya masyarakat betul-betul dimanjakan, ya. Masyarakat betul-betul diprioritaskan, masyarakat betul-betul mendapatkan apa yang diinginkan terkait dengan masalah siaran-siaran, khususnya peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita, terutama liputan-liputan lokal wisdom, ya, karena kita ini banyak memiliki lokal geniusnya, ya, yang kearifan-kearifan lokal yang harus ditayangkan, disampaikan oleh televisi kita, sehingga masyarakat bisa menontonnya dengan sangat baik. Oke, kemudian apa jaminan bagi TV lokal, Pak, masih tetap bisa berdiri atas dasar undang-undang penyiaran ini?
Ya, yang jelas kalau dia sudah mengantongi izin siaran, ya dia berhak untuk eksis bersiaran. Ya. Dan kemudian atas dasar itu, ya dia patut mendapat pembelaan, ya, terutama agar dia bisa eksis dan tidak mendapat perlakuan yang diskriminatif, baik dari segi persaingan bisnis, terutama dalam rangka bagaimana memberi pelayanan kepada masyarakat. Nah, untuk itu tentu pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak boleh tinggal diam. Ya. Dia harus berpihak kepada kepentingan daerah melalui TV lokal, karena bagaimanapun TV lokal ini bekerja untuk kepentingan daerah, untuk masyarakat di daerah itu, menyiarkan konten lokal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan supaya tetap bersiaran tentu dia harus tetap eksis beroperasi. Nah, salah satu faktor penting dalam operasional sebuah televisi itu adalah persoalan kos produksi. Nah, jangan sampai mereka tidak mampu menangani kos produksinya gara-gara terserap pada sewa lux yang begitu sangat besar. Iya, bayangkan kalau sampai 1 tahun harus mengeluarkan uang ratusan juta, ya. Ya, sementara keuntungannya belum tentu sampai ke sana, ya, sampai setengah miliar dan sebagainya. Itu kan kos yang begitu sangat tinggi. Nah, ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah kita supaya memberikan pemihakannya untuk pembelaan terhadap TV lokal. Karena TV lokal itu milik masyarakat. Dalam masyarakat kita itu tanggung jawabnya untuk kehidupannya yang sehat dalam menonton acara TV itu ikut ditanggung juga oleh pemerintah. Tidak boleh pemerintah lepas tangan begitu saja. Baik, baik. Saya ke Pak Kadis. Pak Kadis, di segmen terakhir ini, di akhir acara, bolehkah saya meminta kemudian solusi-solusi konkret yang dapat Anda tawarkan terkait dengan permasalahan ini dan tetap eksis bagi TV lokal? Ya, solusi pertama dulu saya sampaikan bahwa kepada seluruh pemirsa bahwa peralihan TV analog ke TV digital itu merupakan salah satu niscayaan yang harus kita ikuti dengan perkembangan dunia ini. Yang kedua juga kami sampaikan bahwa TV digital ini bukan TV yang menggunakan internet. Karena masih banyak masyarakat berpikir bahwa TV digital itu kita harus beli pulsa, beli kuota. Ini bukan. TV digital ini hanya salurannya menggunakan saluran digital, ya, bukan lagi saluran bebas pulsa. Dari TV digital ini kita akan memperoleh tontonan yang lebih menarik, tontonan yang bersih, sehingga otomatis hiburan itu akan kita terima. Nah, target dengan solusi bagaimana keberlangsungan dari TV lokal, tentu kami dari pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Kota Makassar, bagaimana menghidupkan TV lokal ini, ya paling tidak banyak kegiatan-kegiatan dari kami, dari pemerintah Kota Makassar ini kami upayakan bahwa TV lokal ini kami bekerja sama dengan TV lokal untuk bagaimana program dari pemerintah itu bisa tersosialisasikan. Itu salah satu bentuk solusi kami bagaimana bisa menghidupkan TV-TV lokal yang ada di Kota Makassar ini. Dan kami juga menghimbau kepada para TV lokal, ya, mari kita membuat konten yang lebih menarik, mari kita membuat tontonan yang lebih menarik. Banyak tontonan yang menarik di Sulawesi Selatan ini yang bisa kita angkat, baik itu mengenai sejarah, baik itu mengenai budaya, baik itu mengenai pariwisata yang ada di wilayah baik itu Kota Makassar maupun di Sulawesi Selatan. Ini kita bisa angkat sehingga masyarakat yang tidak mengetahui hal-hal yang seperti ini bisa paham terhadap bagaimana tontonan yang menjadi lebih menarik. Ya, ini memang tantangan bagi pengelola televisi lokal untuk bagaimana berkreativitas membuat tontonan yang menarik. Solusi kami dari pemerintah, ya, bisa mensupport dengan adanya kegiatan-kegiatan kerjasama dengan penyedia TV lokal yang ada di Sulawesi Selatan ini. Terakhir, sebelum saya menutup, saya ucapkan selamat kepada Celebes TV yang dapat penghargaan hari Sabtu kemarin dari KPID World, yang itu salah satunya adalah tontonan yang hiburan yang menarik. Ya, ini membuktikan bahwa Celebes TV itu
dalam mengelola konten hiburan itu bisa memberi manfaat bagi masyarakat. Yang kedua, nominasi dari obrolan kita pada sore hari ini, obrolan Karibosi ini kan masuk dalam nominasi. Ya, memang belum memperoleh penghargaan. Nah, ini bisa menjadi motivasi sehingga obrolan seperti ini bisa mencerdaskanlah masyarakat. Amin. Itu harapan kami, Pak. Iya. Saya ke Pak Dr. Aswar. Silakan di harapan-harapan dan closing statement Anda, Pak. Iya. Siaran digital ke depan itu adalah peluang, ya, bagi masyarakat, ya, dan merupakan tantangan bagi penyelenggara TV lokal untuk tetap bisa eksis dan berperan dalam rangka bersiaran secara baik dan benar. Dan tentunya dalam hal ini ada sejumlah tantangan-tantangan, dan hendaklah tantangan itu tidak menjadi sebuah kendala yang kemudian menyurutkan semangat dan untuk tetap eksis dan berperan dalam rangka memberikan pelayanan ke masyarakat. Perlu diketahui juga bahwa TV lokal itu adalah mitra strategis daripada pemerintah daerah. Ya, itu tidak bisa diabaikan. Jadi Anda ini merupakan mitra strategis. Dengan demikian harus saling bahu-membahu tanpa harus saling intervensi, ya, antara satu dengan lain dalam rangka memberikan pelayanan informasi berita yang baik kepada masyarakat. Baik, terima kasih Pak Dr. Aswar, terima kasih Pak Mahyudin, Kepala Dinas Kominfo Kota Makassar, Pak Dr. Aswar selaku Komisioner KPU Pusat. Pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda di obrolan Karibosi edisi hari ini. Tentu saja saya Rafika Musaki Mawarda ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang kita ajak berdiskusi, dan saya kembali pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.